وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada acara rutinan mingguan jam 12-an, jam berapa? Pas ya, sedikit. Mudah-mudahan niat dan upaya kita dan keberadaan kita di tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian inti, yaitu mengupas tentang surat Al-Ikhlas, ya. Kita mari bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan niat dan tujuan supaya keluarga kita, kampung kita, negara kita, tanah air Indonesia akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipercepat kesembuhan, hilangnya corona COVID-19 yang semakin hari semakin merajalela sekarang ini. Tidak hanya di Indonesia, sekarang di Malaysia juga naik drastis, ya. Yang biasanya 2 digit, kemarin 4 digit, 4 angka, ya, 1222, ya. Biasanya puluhan, itu langsung minggu kemarin itu baru mendadak. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan ataupun ruqyah, istilah ruqyah, ya. Ruqyah yang paling bagus itu adalah membaca Al-Fatihah, ya. Jadi dengan begitu insya Allah, ya, akan dibebaskan dari segala bencana, wabah, gempa bumi, tsunami, angin apa? Beliau topan, ya, dan juga dari corona COVID-19. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khayra kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yahjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kuffari. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsha' wal qarana
والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم نعوذ بك من الجهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك عيش السعداء ومجاورة الأنبياء ومنازل الشهداء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minggu yang lalu kita membahas tentang apa Bu? Oh, muludan ya. Sebelum itu beberapa minggu yang lalu kita pernah membahas dua surat yang pernah dinamakan oleh Nabi dalam hadisnya sebagai Al-Mu'awwidhatayn. Maksudnya Al-Mu'awwidhatayn adalah dua surat pelindung, dua surat penangkal, dua surat penjaga, dua surat benteng, dua surat insurance. Saya pernah sebut insurance ya, ataupun asuransi. Dua surat apa? Asuransi. Dan dua surat asuransi itu adalah yang pertama Qul a'udzu birabbin, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya ya. Sedikit untuk mengulang saja. Jadi pada surat An-Nas Allah menawarkan kepada kita satu produk asuransi yang namanya adalah syarrin waswasil khannas. Masih ada yang ingat artinya? Syarril waswasil, apa artinya? Min syarril. Ayat yang keempat surat An-Nas. Ya. Jadi asuransi yang ditawarkan oleh Allah kepada kita dimulai dari ayat keempat ya sampai ke-6 ya, yaitu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa syarri itu? Kejahatan, keburukan, kecelakaan, sesuatu yang tidak mengenakkan kita disebut sebagai syarri ya, syarri ya, artinya keburukan ataupun accident, boleh disebut accident ya dalam apa namanya insurance di bank-bank itu ya, disebut sebagai accident, bukan incident, accident ya. Insuran yang paling mahal sebenarnya adalah surah An-Nas ya. Yang paling hebat nomor satu karena bentuknya walaupun tidak kelihatan tapi bahayanya luar biasa ya. Insurannya tidak kelihatan karena apa? Berupa kejahatan, bisikan apa? Pernah dibisiki itu? Setiap detik, setiap saat ya. Setiap apa? Setiap saat, setiap detik setan selalu menasehati kita ya. Setan merupakan penasehat 24 jam untuk manusia ya. Tetapi nasihat yang tidak baik, maka jangan terima kalau dinasehati ya biar. Siapa yang sholat subuhnya kesiangan tadi?
Dibisiki apa Bu ketika bangun ketar-ketir? Ada 5 menit. Nggak usah bangun Pak, kalau nanti kamu nggak semua klien Pak. Ya biar. Yang seharusnya selimutnya ditendang, ini malah Pak ditarik. Udah rapat sekali. Siapa yang bisiki? Ya, min syarril. Akhirnya rugi, kita nggak sembahyang on time. Ya, on time itu sembahyang yang paling amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Prayer on time. Ya, bukan before time, tapi on time. Ya, ini yang paling disukai oleh Allah. Ya, tapi saya tanya itu, ketika sudah mendengar Allahu Akbar, subuh di HP itu langsung bisiki saya. Apa bisikannya? Tunggu Mbak sampai selesai azannya Mbak. Pernah dibisiki kayak gitu? Saya juga sering dibisiki. Azan, Allahu Akbar, masih diam aja ya. Masih baring gitu loh. Ya, matanya buka tapi setannya nyerang kita di sini. Kalian bangun dulu Pak. Nanti kalau sudah la ilaha illallah azan terakhir itu ya, langsung tidur. Pernah begitu Bu? Pernah. Sering. Ini saya akan lihat. Ketika lagi goreng ayam, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo setan bisikin. Tanggung. Ini separuh belum dibalik bagi ayamnya. Ya Bu ya. Kayak gitu Bu. Ini namanya syarril waswasil alladhi apa khannas itu? Alladhi min syarril waswasil khannas, tersembunyi. Maksudnya adalah setan itu nunggu kita lalai. Ya, ketika kita lupa Tuhan, di situ langsung menyerang kita. Akhirnya kita kalah. Sama kita sembahyang. Niatnya kita pengen khusyuk banget. Ya, pokoknya juga doa. Ada doanya kan sebelum sholat apa Bu? Allahumma inni a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini doa supaya tidak dibisiki, didatangi setan. Tapi sudah lebih cerdas lagi. Ketika baru Allahu Akbar baca Fatihah langsung datang. Ya, pikiran kita nggak tahu kemana-mana, diriwung oleh setan habis. Pernah begitu? Nah, jadi ketika kita lengah, ya, ketika sembahyang lengah mengingat Tuhan, setannya menyerang kita. Ini namanya al-khannas alladhi yuwaswisu. Apa artinya? Ya. Nah, jadi melintasnya itu melalui dada, hati dan pikiran maksudnya. Ya, lagi anak Allahu Akbar baca Fatihah, ingat duit aku yang $100 mana kok enggak ada. Ingat ya. Langsung melintas itu maksudnya ya. Setannya akhirnya berantakan kita sembahyangnya. Pernah begitu Bu? Pernah. Sama jenengan sudah niat mau ke masjid di sini, sudah jalan di tengah jalan dibisiki minal jinnati, dua-dua kita diserang oleh bangsa jin dan juga bangsa manusia. Tengah jalan ketemu Mbak Bayem, kondisi kita, Mbak nggak usah ke masjid Mbak. Ayo aku terakhir dulu Mbak, nggak usah ke masjid Mbak. Makan bakso yang paling enak Mbak. Nah, dibisiki di tengah jalan oleh siapa? Bangsa apa? Manusia. Kita diserbu ya. Sebab itu kalau kita betul-betul
berdoa dengan membaca surah An-Nas ya sebelum dan setelah tidur 3 kali dalam ya, supaya kita dihindari oleh bisikan-bisikan setan yang berupa hoax. Setan itu semuanya hoax itu. Enggak benar semua itu nasihatnya, namanya hoax. Iya. Sama, saya kasih contoh begini. Ini setan selalu bisiki kita, termasuk saya. Contoh begini, kita udah niat mau nyemplungin duit kotak amal. Ya, 200 itu kan gede tuh ya. Ya, kerja 1 hari itu ya, Bu ya. Sudah niat banget malamnya itu supaya aku rezekinya lancar, badan sehat, keluarga selamat semua. Niat berapa ratusnya nih? 200. Sampai di depan kotak amal, langsung melintas bisikan sama. Apa jari setannya itu? Jangan $5 itu nggak dolar niat kok. Minggu depan $5 lagi nggak apa-apa. Kok sebanyak-banyak kan? Nanti kamu miskin. Oh, dikatain apa, Bu? Pernah kayak mana awal-awalan, Bu? Semua hoax semua. Hoax. Setan ini dia. Jadi kalau kita terselamat dari semua bisikan ini, wah indah hidup ini. Nah, kayak dia, rumah tangga juga aman, tentrem, ya Bu. Kan nggak ada hoax, ya, nggak ada fitnah dan lain sebagainya. Kemudian pada surat yang kedua, surat Al-Falaq, ya, kita sudah menerangkan ada 4 produk asuransi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu, dan semuanya ini gratis, tidak perlu daftar-daftaran, tidak perlu melalui orang lain, cukup menghubungi Allah dengan mengucapkan a'udzu birabbil falaq min wa min ada berapa min di situ, Bu? Ada berapa? Jangan berantem. 44. Okay. Ini artinya ada 4 produk yang ditawarkan oleh Allah. Pokoknya dari min itu nama bentuk produk asuransi. Ya. Dan kita harus mintanya kepada Rabbil Falaq. Sopok Rabbil Falaq itu Allah Subhanahu. Jadi jangan minta perlindungan kepada selain Allah, ya Bu ya. Jangan pergi ke angker-angkeran, jangan pergi ke tempat nujum, dukun, jangan pergi tempat yang di bawah jembatan sini loh. Pernah lihat ya? Sebenarnya itu juga cara dukun loh. Mungkin saya sudah jelaskan. Ada yang namanya naftasat, menurut Hamka itu artinya 7. Jadi kalau orang ngetuk itu, ini misalnya kita diganggu setan ya, atau tuyul, maka sepatu atau apa bentuknya ini diketuk-ketuk pakai talu apa gitu ya, tuk biar enggak sewa. Itu ditujunya kayak gitu, ya, yaitu pada produk asuransi nomor 3 ya, nanti saya terangkan ya. Jadi kita harus memohon perlindungannya kepada Rabbil Falaq. Ya, Rabb artinya Tuhan, Al-Falaq apa dia? Ya, subuh. Tuhannya waktu subuh yang menciptakan subuh. Min syarri, min yang pertama apa, Bu? Kejahatan apa? Apa contohnya makhluk yang jahat itu? Ya, jangan setan terus, kasihan. Jangan jin. Orang dolim juga jahat. Ya, penipu, pembohong, pemfitnah, pencuri, pembegal, penodong,
pembunuh, pemerkosa, Pemfitnah. fitnah, apalagi terus smackdown, apalagi penyebar hoax, ya, penganiaya, tukang motongi gajian, nah gitu loh contohnya itu. Tukang ngapusi. Ya, ini namanya kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kepada hal-hal yang abstrak, tahu abstrak? Tak nampak. Ya, tidak kelihatan. Ya, apa contohnya? Ya fitnah, ya. Oh fitnah. Fitnah itu seperti sihir loh. Ya betul. Sama dengan sihir fitnah. Tak nampak tapi menyakitkan. Iya. Bagaimana seperti sihirnya? Dengan kalau difitnah kliang-kliang apa enggak? Leler. Bisa makan? Bisa tidur? Bisa kerja dengan sempurna? Jalan kakinya enggak kliang-kliang? Itu seolah-olah Anda itu disihir. Padahal dengan kata-kata tok, bajingan kamu. Baru dikatain gitu, malamnya nggak bisa tidur. Betul? Nah, ini Bu ya. Iya, kalau ditulis di WhatsApp panjang maki-maki kita. Ya, kalau kita baca, waduh sakitnya di mana tuh? Di sini. Makanya kalau ada tusukan-tusukan ya melalui tulisan, biar saja nggak usah dibaca-baca di sini. Langsung Dia nulis lagi, nggak usah lihat. Ini cara Nabi loh. Ada dua cara yang Nabi lakukan ya, yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi didatangi oleh para sahabat, ya Rasulullah, Anda itu udah ngomongi jelek oleh orang besar terkenal, misalnya atau di mana? Di Yunlong, ya. Nabi diceritai, ya cerita-cerita yang menyakitkan itu. Apa kata Nabi? Ya. Jangan bawa berita kayak gitu-gituan. Ya. Aku ingin menjauhi berita-berita itu karena aku ingin hidup dengan tenang. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya cerita tentang teman kita yang kita belum ketemu, tiba-tiba dapat cerita tentang dia, nggak usah disampaikan ya Bu ya. Tolong ya Bu ya. Terus sampai di kita saja. Beritanya itu mandek sampai di mana? Jangan disampaikan ke siapa? Coba kalau kita sampai, kira-kira siapa yang sakit? Semua. Ya orang yang disakiti, yang diomongi itu ya. Bener apa enggak? Iya. Mungkin yang tadinya mau masak tom yang paling enak. Jadi kejut Ketika semua. dapat berita gitu dari kita, nggak jadi masak. Kalaupun masak, masakan jadi apa? Amburadul. Ambiar. Jadinya sayur asem. Nah, ya? Yang harusnya tom yam jadi sayur tom yam yang asem ya dia, asam pedes. Nah ya, makanya Nabi bilang, jangan berikan ke aku berita itu, nggak usah tahu lah aku pengen urip kok. Tenang, enak, ibadah tenang gitu loh, ya. Maka kita sebagai pemegang berita yang tidak mengenakan sebaiknya dikubur, dipendem, dibuang ke laut Cina mana? Laut Merah. Nah, itu tuh. Ini ajaran Nabi dan itu betul banget tuh. Ajaran Nabi itu yang minggu yang kemarin yang saya sampaikan, tidak ada yang salah sedikit. Semuanya ya diterima oleh insting fitrah manusia. Kayak contoh tadi yang saya sebutkan, kira-kira itu sesuai dengan fitrah manusia apa enggak? Kalau nggak saya nggak sampaikan kepada orang yang dicaci maki itu. Sesuai ya Bu ya? Enak ya? Iya. Satu lagi yang apa namanya Nabi ketika didatangi ya oleh temannya lagi, ya Rasulullah, kamu dicaci maki loh, dikata-katain. Tapi sampai kepada Nabi belum diceritain. Ya kalau yang pertama belum diceritain, tapi yang kedua diceritain. Ya keburukan-keburukan Nabi, fitnah-fitnah kepada Nabi diceritakan pada Nabi sendiri. Lalu apa jawaban Nabi? Nabi bersabda, itu loh Nabi Musa itu banyak sekali tuduhannya daripada aku. Ya, jawabannya apa Bu? Nabi Musa lebih banyak fitnah
yang dilemparkan pada beliau ketimbang siapa Bu? Rasulullah. Timbang aku kata Nabi. Ini riwayat Bukhari. Makanya dulu kalau sampai berita ke kita ngomong saja, itu loh Donald Trump itu lebih banyak lebih hujat. Di apa Bu? Macam-macam. Di demo ya Bu ya. Iya, fotonya diinjak-injak, disantet. Itu loh misalnya ya Bu ya. Ya. Nah, jadi ini akan melepaskan kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, ya, kedukaan pada diri kita, ya. Karena kita kalau kita menjawab, wah langsung kita yang sakit. Dan satu lagi, atau sudah saya sampaikan apa belum? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ejekan dari orang lain, maka beliau kalaupun ingin menimpali ejekannya itu, walaupun dibolehkan dalam Al-Quran ya, dibolehkan orang ngejek kita boleh balas apa enggak? Boleh, tapi jangan melebihi dari ejekan orang itu. Ya, ini tertera dalam surat Asy-Syura ayat 40. Kalau tidak salah ayat 40 ya, Asy-Syura. Fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya, maka membalas kejahatan itu dibolehkan dengan kejahatan serupa. Tetapi Allah melanjutkan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Tapi barang siapa yang memaafkan dan berkelakuan baik kepada orang itu, maka pahalanya amat besar dari Allah. Jadi walaupun kita itu diperbolehkan untuk mendendam, membalas kejahatannya, ya, yang paling bagus adalah memaafkan, ya Bu ya. Walaupun dibolehkan, tak kasih contoh begini. Ibu pernah nggak kau diwadani, diajak ya? Kita lagi jalan, kayak Nabi juga pernah. Anjing lo, ayo jawabnya apa yang didengar? Sapi. Nah, apa contohnya dari Nabi? Nabi pernah memberikan contoh. Saya ajarin, saya sampaikan ini cara Nabi. Ya, pernah diasuh-asuh itu. Jangan asuh lah, pokoknya kayak ifrit atau setan. Ya. Togok. Kampret. Nah, dikampretin. Apa lawannya kampret itu? Dicebok-ceboknya, dikampret-kampretin. Kira-kira ini balas secara Islamnya itu apa caranya? Doakan yang baik. Mau saya ajari Bu? Mau. Gratis. Nabi ngajari dan ini enak-enak banget, nggak akan menyakitkan, walaupun tujuannya sama. Ya, satu contoh pernah Nabi ketika beliau sedang berjalan dengan Aisyah. Ya, tiba-tiba orang Yahudi marah. Apa kata orang Yahudi? Wailak ataupun alaikassalam, ya, ataupun assalamu alaik, bukan assalam. Ya. Assalamu alaik, bukan assalamu alaik. Yang artinya apa? Mampus celaka kamu ya Rasulullah. Nabi digituin. Kira-kira kalau jenengan sebagai istri di samping suami yang dikatain kayak gitu, ngamuk boten? Kira-kira ngamuk kayak apa gitu? Apalagi kalau bawa pedang itu, wah sudah. Ya. Akhirnya Nabi menjawab. Ini untuk kita sebenarnya, walaupun Nabi sebenarnya ingin memaafkan, tapi yang namanya manusia itu kan biasanya pengen balas dendam ya dia. Itu fitrah. Dibolehkan, tapi jangan melebihi. Akhirnya Nabi memberikan contoh wa alaik, tapi enggak, suaranya enggak kencang. Wa alaik. Ketika dia madani orang yang pertama Yahudi, suaranya selangit kencang kayak speaker gini nih. Nabi dimatiin gitu. Wa alaik. Pelan-pelan dulu. Wa alaik. Yang artinya apa? Kamu juga. Sama. Diwadani kampret, diwadani iblis, diwadani tadi apa? Cebong. Anjing, asu, babi. Nabi jawab, kamu juga. Ada senyum loh ya. Jangan meremot ya Bu. Tolong ya Bu.
Kalau dalam bahasa Arabnya wa'alaika. Wah, ini luar biasa, nggak ada ini yang bisa menyelesaikan selain Nabi. Ya, permasalahan jiwa ini loh, ya, permasalahan psikologi, ya, sehingga kita menjadi senang walaupun kita membalas dendam, ya, tidak berdosa. Jadi kalau kita diwadani orang, anjing lo, ayo jawab. Bahasa Jawanya apa yang halus nih Bu? Kamu juga. Waduh. Dari yang halus. Kami mawon jenengan. Jenengan kami. Oh, podo wae. Boleh juga lah podo wae. Tapi jangan keras-keras ngomongnya Bu ya. Pelan-pelan ya Bu ya. Nah, ini Bapak. Ini nggak diajarin di mana-mana ini Bu ya. Ini jenengan pertama kali ya? Ajaran kayak gini saya kasih ya. Wah itu ini tuh Nabi ngajarin. Ya, ini jawabannya Bu. Kalau perempuan wa'alaiki. Kalau dia ngerti. Kalau orang Jawa nggak ngerti Arab ya bahasa Jawa. Ini bahasa Jawanya. Panjenengan sami. Sami mawon. Jenengan sami mawon. Kira-kira dia marahnya besar apa enggak? Kita jawab kayak gitu. Dia marah. Ayo. Besar. Marahnya besar apa enggak? Walaupun dia masih marah tapi lo enggak melangit gitu marahnya. Tapi kalau kita tambah dengan satu perkataan, sudah dikatain anjing ditambah dengan apa? Buah. Sapi. Jadi dicobakan sini oleh Nabi. Jadi ketika Nabi berjalan dengan Siti Aisyah, Nabi sudah menjawab wa'alaika. Siti Aisyah karena yang minta maaf, perempuan namanya nggak bisa menahannya dia. Jenengan kan kayak begitu biasanya ya. Apalagi ada VIP-nya datang tamunya. Iya, PNS. Tamu VIP-nya apa? PNS. Datang. Wah nggak karuan sini. Ya, sini VIP-nya nggak karuan, badan pada berkes gitu ya. Akhirnya jawabnya saya naik. Makanya gitu kalau dengan bosnya perempuan marah-marah, tolong sabar ya Bu. Insyaallah. Dan kita harus husnuzan. Apa husnuzannya? Tersangka. Jangan-jangan bos aku dipenuhi tamu apa? Agung. Gitu loh. Terus nggak apa-apa, aku nggak marah lah. Dia juga lagi kesetanan. Mau kayak gitu loh istilahnya ya. Nah, ya. Oke. Aisyah ketika itu tidak dapat menahan amarahnya karena suaminya diapain? Omelin. Oh, di mati-mati, celaka mati dan lain sebagainya. Akhirnya Aisyah karena nggak tahan, beliau mengatakan, "Alaika wal la'nah, alaika wal la'nah, laknat maksudnya." Ya, tadi alaika artinya apa? Kamu juga itu artinya apa di situ? Maksudnya, mampus. Kamu juga mampus. Nah gitu loh maksudnya. Ya, tapi mampusnya itu nggak disebut. Coba walaupun dibolehkan, tapi kalau mampusnya disebut, kira-kira akan tambah parah atau nggak marah orang itu? Nah, ini Nabi pintar sekali. Nabi itu seorang ahli ilmu jiwa yang paling ulung. Lebih Ya, profesor. bagaimana supaya orang tidak marah kalau ditegur ataupun dijawab. Ngerti ya Bu ya? Jadi Aisyah menjawab, "Alaika wal la'nah." Apa maksudnya itu? Kamu juga mampus dan juga dilaknat. Jadi ada tambahan apa Bu? Tolong ojo ditambah-tambah ya Bu ya. Walaupun di sininya apa nih? Buk, marahnya bukan main, darahnya mendidih, kutub-kutub badannya panas, meriang-meriang, apalagi Bu? Panas dingin. Ya, tapi upayakan emosi kita harus diredam. Ya, dan upayakan menjawab hanya apa tadi? Wa'alaika. Maksud jawabannya apa? Kamu juga ya. Jangan ditambah-tambahi. Ya, ketika Aisyah menambahkan itu, Nabi langsung dia buka sewot menasihati. Jangan begitu Aisyah, itu zalim kamu itu. Kenapa zalim? Karena kamu nambah-nambahi.
Nah, ya, iya. Coba kalau yang dikatai tadi, dia bawa pedang misalnya, atau bawa pistol, kira-kira mau ditembakkan apa enggak? Oh iya, kan nggak boleh kayak gitu, ya, nggak boleh. Nah, ya, akhirnya turun ayat wajaza'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha. Ya, ngerti ya dia? Oke. Baik, jadi itu Al-Falaq. Ya, produk yang pertama. Produk yang kedua Al-Falaq. Min yang kedua apa? Syarri ghasikin. Dari kejahatan apa, Bu? Ya. Kita sama-sama tahu kalau malam itu setan pada keluyuran. Kebanyakan setan keluyuran, operasinya, ya, penyerangannya di waktu malam. Ya, makanya habis maghrib jangan keluyuran ya, biar jangan seperti kuku-kuku. Kuku-kuku malam itu siang atau malam? Ya, itu diborong oleh setan. Ya, ya. Nah, ya. Dan malam itu adalah tempat kebanyakan setan beroperasi. Ya, maling siang atau malam? Orang pacaran siang atau malam? Biasanya siang malam. Sekarang udah siang dah. Selingkuh siang atau malam? Malam. Ya, kebanyakan malam. Nah, dia naudzubillah. Jadi berdoa supaya ketika malam kita selamat waktu tidur, ya, tidak diganggu setan, tidak diganggu majikan. Ya. Yang ketiga, wamin syarrin naffatsati fil, dari kejahatan apa, Bu? Ya, tukang santet, tukang sihir, pemfitnah. Pemfitnah termasuk sihir kalau menurut saya. Penyebar hoax termasuk sihir. Kenapa? Karena dia bisa menyengsarakan orang yang di-hoax. Kan gitu ya. Kita dituduh orang selingkuh di Hong Kong. Padahal kita tidak melakukan itu, kita di masjid terus ya. Tapi dari suami kita ada berita sehingga dia menyampaikan ke kita, menuduh kita, artinya selingkuh. Kira-kira malamnya bisa tidur kita tuh? Sulit. Jadi kayak kita disihir, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa jalan, ya, nggak bisa duduk tenang, ya. Seperti dia apa? Disihir. Maka cepat-cepat membaca wa min syarrin naffatsati, dan yang terakhir wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan pendengki itu, Bu, anytime akan ada di kita, ya, karena mereka itu nggak suka orang lain itu bahagia, nggak suka orang lain itu pinter, ngajinya enak, suaranya dia, tahajudnya tiap malam, itu nggak suka, ya, mau ke masjid dikatain soal. Nah, kita yang dikatain soalin jawabnya apa, Bu? Jangan kamu juga. Jangan kayak gitu, kalau kamu juga begitu ya. Saya nggak tepat itu ya. Alhamdulillah saja ya. Tidak perlu dibalas kalau yang seperti ini ya. Kita diam saja ya. Terima kasih Pak. Enggak ya, saya mau buru-buru. Ya, nggak usah dilayani. Ya. Iya, jadi pendengki itu artinya orang yang tidak rela, tidak senang melihat orang lain apa? Bahagia. Iya. Ada temennya dapat gajian 7.000, oh dia yang apa? Meriang. Panas dingin. Iya. Ini ada kayak gitu. Jadi perlu kita mohon kepada Allah perlindungan, asuransi dari kejahatan orang-orang seperti itu. Ya, karena kalau kita diganggu oleh seperti ini, kita juga akan terkena dampak bahaya. Ya, dia. Maka dengan membaca surah An-Nas dan Al-Falaq
insya Allah ibu sekalian, keseluruhan produk asuransi ya yang membahayakan akan dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengkaji surat Al-Ikhlas. Apa artinya Al-Ikhlas? Ikhlas ya, apa ikhlas? Ikhlas itu ibarat angin. Kalau ibu Bisa kalau dirasakan pernah dengar dan bisa orang Arab ya, orang Arab